Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Leli, dalam mata pelajaran kimia, di mana kita akan membahas mengenai laju reaksi untuk pertemuan yang kedua. Adapun daftar isi ataupun pokok pembahasan untuk pertemuan kali ini, yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di mana faktor tersebut merupakan konsentrasi. Kemudian masih berbicara tentang faktor laju reaksi, yaitu katalis, dan yang ketiga yaitu pengaturan dan penyimpanan bahan kimia. Bagaimana cara mengatur dan menyimpan bahan kimia. Oke, mari kita belajar bersama. Nah, dari gambar tersebut, ya, itu menandakan sebuah tumbukan, ya. Ini menjelaskan mengenai teori tumbukan, di mana gambar yang ditandakan dengan huruf A itu merupakan tumbukan yang tidak efektif, ya. Sedangkan gambar yang dijelaskan dalam huruf B ini merupakan gambar yang menunjukkan tumbukan efektif. Mengapa hal tersebut terjadi? Coba kita pelajari animasi berikut ini. Ya, di sini dijelaskan bahwa ada partikel A, kemudian dicampur dengan partikel B, ya, dalam sebuah reaksi. Partikel A dan B tersebut bergerak, ya, kemudian bertumbukan satu sama lain. Coba kita pelajari terlebih dahulu. Ya, kita cermati animasi berikut. Oke, ketika partikel-partikel tersebut bertumbukan atau bertabrakan, maka ya, ini merupakan hasil akhir dari reaksi yang terjadi. Ada partikel yang bergabung antara partikel A dan partikel B yang kemudian itu akan membentuk zat atau senyawa baru, ya. Kemudian ada juga partikel A yang masih berbentuk partikel A dan juga partikel B yang masih berbentuk partikel B. Oke. Jadi, ini menunjukkan gambar yang tadi di awal, ya, bahwa apabila tumbukan tersebut terjadi kemudian membentuk zat baru, ya, yang tadi A, kemudian AA, ya, yang A, B, kemudian BB. Maka ini tidak membentuk zat baru, itu merupakan tumbukan tidak efektif, ya. Kemudian apabila ada partikel A dan B membentuk senyawa baru, ya, atau molekul baru berupa zat ABAB, maka itu disebut sebagai tumbukan efektif karena menghasilkan senyawa atau molekul yang baru. Ini hasil dari tumbukan efektif, dan ini yang tidak efektif. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu peserta didik dapat mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di mana faktor-faktor yang akan kita pelajari hari ini ada dua, yaitu konsentrasi dan juga katalis. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat menguraikan cara-cara pengaturan serta penyimpanan bahan kimia agar tidak terjadi perubahan secara fisika maupun kimia. Ya, yang pertama, kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di mana faktor tersebut merupakan konsentrasi. Di sini saya akan mencontohkan dua buah perhitungan mengenai konsentrasi, di mana konsentrasi yang kita gunakan adalah konsentrasi berupa molaritas. Ya. Soal yang pertama yaitu 4 gram padatan NaOH, ya, di sini, dilarutkan ke dalam air hingga volumenya menjadi 1 liter. Kemudian yang kedua, 40 gram padatan NaOH dilarutkan ke dalam air hingga volumenya juga menjadi 1 liter. Ya, yang ditanyakan adalah berapakah konsentrasi molaritas masing-masing larutan di atas, ya. Di sini diketahui nomor atom Na yaitu 20 gram per mol, nomor atom O 16 gram per mol, dan nomor atom H 1 gram per mol. Dengan menggunakan rumus M sama dengan N per V, di mana N merupakan gram per mR, ya, atau molnya, jumlah molnya, maka harga molaritas dapat diketahui
volumenya dalam bentuk liter ya, 1 liter. Literan, oke? Ya, kita menggunakan rumus yang pertama saja di sini, ya. Di mana tugas kita adalah menghitung molnya terlebih dahulu, ya. Untuk yang pertama, 4 gram, soal yang pertama ya, 4 gram NaOH. Ya, NaOH. 4 gram M sama dengan N per V, ya. N-nya berapa? N-nya diketahui dari gram per mr, ya. Gramnya 4, ya. Ini N-nya. Sama per mr-nya berapa? Tinggal dijumlahkan. NaOH, Na 23, kemudian O 16, dan H1. Maka otomatis mr-nya adalah 40 gram per liter. 4 per 40, atau sama saja dengan 1 per 10, maka N-nya adalah 0,1, ya. Berarti di sini adalah 0,1 mol per volumenya 1 liter. Maka, ya, otomatis harga molaritasnya menjadi 0,1 molar, ya. Seperti itu. Itu untuk yang pertama ya, untuk 4 gram NaOH. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu 40 gram, ya. 40 gram, berarti di sini molnya nanti 40 per 40 gram per 40 gram per mol. Maka didapatkan harga mol yaitu 1. Dari harga mol tersebut, 1 mol per 1 liter. Maka harga molaritas untuk senyawa yang kedua, ya, untuk reaksi yang kedua adalah 1 molar. Ya. Jadi, harga molaritas masing-masing zat, yang pertama yaitu untuk zat yang pertama, reaksi yang pertama 0,1 molar. Untuk yang kedua yaitu 1 molar. Oke. Diingat ya, 0,1 dan juga 1 molar. Apa arti sebenarnya dari harga 0,1 dan juga 1 molar? Ya, 1 molar. Itu yang akan mempengaruhi laju suatu reaksi. Ya, di sini saya mempunyai 2 buah reaksi ya, contoh reaksi. Misalkan pada tabung yang pertama atau gelas kimia yang pertama itu konsentrasinya 0,1 molar ya. Ini yang 0,1 molar. Kemudian ini yang 1 molar. Oke. Sebentar. 1 molar. Nah, dari mana kok bisa dimisalkan kalau ini 1 molar dan ini 0,1 molar? Di sini ya, partikelnya itu jumlah partikel zat terlarutnya lebih banyak. Oke, jika dia lebih banyak, maka otomatis harga molaritasnya juga akan lebih besar. Seperti itu ya. Coba kita lihat reaksi berikut ini. Di sini saya mempunyai 2 buah pita Mg yang dilarutkan atau direaksikan dengan larutan ataupun zat yang konsentrasinya 0,1 molar dan 1 molar. Kita lihat apa yang akan terjadi, ya. Nah, untuk reaksi dengan yang berkonsentrasi lebih besar, yaitu 1 molar di sini, dia akan lebih cepat mengalami reaksi untuk membentuk produk akhir. Sedangkan yang di sini, yang 0,1 molar itu masih bereaksi, ya. Alhasil, ya, berarti konsentrasi, pengaruh konsentrasi ya, konsentrasi adalah banyaknya partikel per satuan volume, ya, volumenya dalam liter, oke? Nah, semakin tinggi konsentrasinya, maka akan semakin besar kemungkinan untuk terjadinya tumbukan, ya. Jika tumbukan tersebut menghasilkan tumbukan yang efektif, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat, ya.
Di sini jumlah partikelnya ya. Yang pertama kita mempunyai larutan misalnya. Di sini saya sebut sebagai larutan A dan juga larutan B. Jumlah partikel zat terlarutnya yang untuk A itu lebih sedikit ya daripada yang larutan B. Otomatis jumlah tumbukannya juga akan semakin sedikit ya. Jadi seperti itu. Jika tumbukannya semakin sedikit ya, maka laju reaksinya juga akan semakin lambat. Nah, ini merupakan video penjelasan ya. Silahkan kalian lihat sendiri dalam PPT-nya, oke? Ya, ini laju reaksi ya pengertiannya.
Oke, saya uh, skip saja ya untuk mempersingkat waktu. Kemudian yang kedua yaitu faktor katalis di sini ya. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Ya, katalis itu sebenarnya ada dua, ada yang memperlambat, ada yang mempercepat. Oke, jika katalis tersebut memperlambat, maka disebut sebagai katalis negatif. Namun biasanya katalis yang kita kenal itu akan lebih sering kita jumpai dalam bentuk katalis yang mempercepat suatu reaksi, oke, yang disebut sebagai katalisator, ya. Katalis sendiri itu dapat mempercepat laju reaksi dengan menyediakan alternatif jalur reaksi, ya, dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Kemarin sudah dibahas mengenai energi aktivasi, ya, yaitu energi minimum yang dibutuhkan suatu reaktan untuk bereaksi. Oke. Dengan rendahnya energi aktivasi, maka laju reaksi yang menggunakan katalis juga akan semakin cepat, ya. Jadi seperti ini. Misalkan di sini reaktannya sama ya. Yang pertama, yang gunungnya tinggi, ini tidak menggunakan katalis, ya. Yang kedua, yang gunungnya tinggi di sini itu menggunakan katalis, ya. Jadi energi yang dibutuhkan untuk bereaksi yang menggunakan katalis juga semakin rendah, ya. Oke, jika energi tersebut energi aktivasinya rendah, otomatis laju reaksinya juga akan semakin cepat. Nah, di sini ada video penjelasan. Kalian bisa langsung menontonnya di dalam PPT, ya. Oke, untuk pokok bahasan kita yang terakhir yaitu pengaturan dan penyimpanan bahan kimia. Sebenarnya, perjalanan suatu bahan kimia itu dari datang, kemudian diterima, kemudian bahan tersebut disimpan, kemudian digunakan, dan yang terakhir yaitu setelah digunakan adalah pembuangan. Di mana biasanya yang seharusnya itu ketika dilakukan tahap pembuangan, itu harus tidak berbentuk yang berbahaya untuk lingkungan. Jadi kita biasanya olah limbah-limbah yang digunakan, yang setelah digunakan. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan berfokus mengenai penyimpanan suatu bahan kimia. Oke. Nah, di sini saya mengutip dari penjelasan yang diberikan oleh Ibu Susila Kristianingrum, di mana disebutkan bahwa ada panduan umum untuk penyimpanan bahan kimia. Oke, yang pertama, simpan bahan dan peralatan di lemari dan rak khusus penyimpanan. Jadi antara lemari yang biasa dan lemari penyimpanan itu berbeda ya. Biasanya lemari penyimpanan itu mengandung bibir pembatas ya, yang digunakan untuk mencegah botol-botol yang ditaruh di dalam lemari tersebut atau rak penyimpanan tersebut jatuh, ya. Itu yang nomor 2 ya. Amankan rak dan unit penyimpanan lainnya. Pastikan rak itu mempunyai bibir pembatas agar wadah tidak jatuh, ya. Gunakan juga baki plastik ataupun logam untuk menampung cairan jika wadah rusak ya. Jadi ketika ada botol misalnya di sini itu ada baki ataupun
ya baki ya, yang berupa logam ataupun plastik untuk menampung apabila ada zat yang tumpah ya. Kemudian nomor 3, hindari menyimpan bahan kimia di atas bangku ya, kecuali bahan-bahan tersebut digunakan pada saat praktikum. Mengapa? Karena kalau disimpan di atas bangku, otomatis kemungkinan terjatuhnya bahan tersebut semakin besar. Karena mungkin saja kita lupa, tiba-tiba kita duduk ataupun bagaimana. Ya, jadi kalau misal dalam praktikum kita menggunakan bahan, lebih baik disimpan di dalam meja ya, ditaruh di dalam meja. Seperti itu. Yang keempat, jangan menyimpan bahan pada rak yang tingginya lebih dari 5 kaki atau 1,5 meter ya. Usahakan rak-rak yang kita gunakan untuk menyimpan bahan tersebut itu dapat dijangkau kita ya dengan mudah. Oke. Yang kelima, hindari menyimpan bahan berat di bagian atas. Otomatis ya, apabila bahan berat yang kita simpan di bawah berada di bagian atas, itu akan lebih memberatkan rak penyimpanan ataupun lemari penyimpanan ya. Yang ditakutkan adalah ketika rak-rak tersebut goyah ya dan juga tidak stabil. Otomatis itu akan memperbesar resiko terjadinya kecelakaan. Yang keenam, jaga agar pintu keluar ataupun koridor ataupun area di bawah meja atau bangku serta area peralatan itu tidak dijadikan tempat penyimpanan. Mengapa? Karena apabila terjadi kecelakaan ya, ini sih tidak diharapkan. Namun apabila terjadi kecelakaan, itu nanti kita dapat dengan mudah keluar dari lab tersebut. Apabila jalan keluar ataupun koridor itu dipenuhi dengan bahan, ya, penyimpanan bahan, otomatis kita akan kesusahan, ya. Itu juga akan sedikit berpengaruh terhadap apabila ada kecelakaan, misalnya bahan-bahan yang disimpan ternyata mudah meledak, maka itu akan memperparah kecelakaan yang terjadi. Yang ketujuh, labeli semua wadah bahan kimia dengan tepat. Ya, ini ditujukan untuk menghindari salah bahan yang digunakan karena biasanya bahan-bahan kimia tersebut spesifik ya, ada yang misalnya bersifat korosif ataupun ada yang bahannya bersifat mudah meledak ya. Apabila kita sampai salah menggunakan bahan, maka otomatis resiko kecelakaan juga semakin besar. Yang kedelapan, simpan racun asiri ya, yang mudah menguap itu racun-racun tersebut atau bahan kimia pewangi pada lemari yang berventilasi. Ini gunanya untuk apa? Otomatis ini berguna untuk saluran udara yang masuk ya, ventilasi udara, agar udara yang dari dalam lemari tersebut tuh bisa berganti ya. Yang kesembilan, jangan memaparkan bahan kimia yang disimpan ke panas atau sinar matahari secara langsung. Ya, biasanya bahan-bahan kimia tersebut mudah rusak jika terkena sinar matahari langsung. Jadi sebaiknya kita simpan di dalam suatu lemari, ya. Ataupun yang terpenting jangan terkena sinar matahari langsung jika tidak digunakan atau disimpan di dalam lemari. Yang ke-10, ikuti semua tindakan pencegahan terkait penyimpanan bahan kimia yang tidak sesuai. Jika ada suatu bahan yang disimpan tidak sesuai, ya, dan kita ragu akan untuk menggunakannya, maka lebih baik kita mencari tahu terlebih dahulu. Ini bahan apa, terbuat dari apa, gitu ya. Kemudian resiko apa yang dapat didapatkan dari bahan tersebut, jangan asal menggunakan. Dan yang terakhir, yang ke-11 adalah berikan tanggung jawab untuk fasilitas penyimpanan dan tanggung jawab lainnya ya kepada satu penanggung jawab utama dan satu orang cadangan. Biasanya di dalam sekolahan penanggung jawab itu merupakan laboran ya. Laboran adalah orang yang bertanggung jawab untuk sebuah lab. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Yang di atas ini merupakan contoh yang tidak benar ya dalam menyimpan suatu bahan di dalam rak. Yang di bawah ini yang benar karena ditata secara rapi kemudian dilabeli juga ya. Nah, ini yang selanjutnya, yang ini merupakan contoh penyimpanan yang tidak benar dari bahan kimia ya.
karena di sini disimpan di dalam sebuah jalan, ya, yang otomatis nanti juga akan menghambat ya apabila terjadinya suatu kecelakaan ketika orang-orang sibuk untuk keluar, ya, ini akan menghambat ya. Nah, itu juga suatu penyimpanan yang salah. Ya, kesimpulan yang kita dapatkan untuk hari ini, ya, untuk pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi laju reaksi konsentrasi ya. Semakin besar konsentrasi zat, maka akan semakin besar pula kemungkinan terjadi tumbukan, ya. Jika tumbukan tersebut terjadi dan banyak menghasilkan tumbukan efektif, maka kemungkinan laju reaksinya juga akan semakin cepat. Yang kedua adalah katalis ya. Dengan adanya katalis ya atau katalisator, zat yang mempercepat suatu reaksi. Oke, yang perlu diingat adalah saya tadi kelupaan menyampaikan tentang katalis, bahwa katalis itu mempercepat reaksi ya. Jadi katalis itu bereaksi dengan zat yang reaktan. Nanti pada saat terbentuk suatu produk, katalis tersebut juga akan membentuk dirinya sendiri lagi ya. Jadi katalis itu akan bereaksi dalam reaktan. Apabila sudah membentuk produk, katalis yang tadi digunakan juga akan terbentuk lagi ya. Sehingga ya katalis itu mempercepat reaksi dengan bereaksi, ikut bereaksi pastinya, tapi akan terbentuk kembali nanti di akhir ya. Oke, yang terakhir pengaturan dan penyimpanan bahan kimia ya. Ada 11 cara yang disampaikan, yaitu panduan umum penyimpanan bahan ya. Di antaranya adalah menyimpan di rak khusus yang mempunyai bibir pembatas, hindarkan dari panas matahari langsung, dan berikan label untuk masing-masing zat agar tidak tertukar pada saat digunakan. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.